Is that it? The Gray Man, film yang berdasarkan novel yang ditulis Mark Greaney, bisa dikatakan jauh dari kata original. Seperti franchise Jason Bourne, The Gray Man juga menceritakan seorang agen pembunuh yang berkaitan dengan CIA. Seperti film mata-mata yang bersetting keliling dunia, cerita The Gray Man dimulai dari Bangkok, Baku, Monaco, Vienna, Turki, dan mencapai klimaksnya di Kroasia. Dan juga seperti film action sukses yang lain, The Gray Man mengkombinasikan adegan tarung yang seru, ledakan di mana-mana, mobil-mobil yang hancur, dan kompas moral sang protagonis yang masih kuat. Di titik tertentu, The Gray Man berhasil menyuguhkan film action yang solid dengan bintang-bintang ternama. Tapi dengan itu juga, film ini terasa kurang mengeluarkan potensi terbaiknya. Seperti film ini berlalu sebagai hiburan saja. Seorang senior CIA, Donald Fitzroy, menemui seorang di penjara untuk menawarkannya kebebasan dengan syarat mau bekerja sama dengan program CIA berkode Sierra. Orang itu kemudian dikenal dengan nama Sierra Six. 18 tahun kemudian, dalam misinya di Bangkok, Six yang bekerja sama dengan agen Danny Miranda diperintahkan untuk membunuh target yang dianggap menjual rahasia negara. Namun karena misinya bisa membahayakan orang di sekitarnya, Six menyerang target secara langsung. Di masa sekaratnya, target mengatakan bahwa dia juga adalah seorang agen Sierra bernama Sierra 4. Dia menyerahkan data rahasia kebobrokan petinggi CIA Danny Carmichael, orang yang juga memerintahkan misi itu. Six kemudian mengirimkan data itu pada mantan agen Margaret Cahill di Praha dan meminta misi penyelamatan pada Fitzroy. Carmichael yang merasa terancam kemudian memerintahkan Lloyd Hansen, seorang agen psikopat, untuk mencari Six dan membunuhnya. Dari sini inilah kejar-kejaran dan adu taktik antara Six dan Lloyd dimulai. Get it back. Make him gone. The Russo Brother dan rekan penulis lama mereka, Christopher Marcus dan Stephen McFeely, membawa tradisi film mata-mata dan menggenjotnya pada level full action dengan treatment pengambilan gambar yang cepat dan unik. Pada adegan pembuka di Bangkok misalnya, kita melihat adegan action dengan background gemerlap kota dengan kembang api yang warna-warni, memberi kesan film ini megah secara visual, tapi tetap bisa memacu adrenalin penontonnya. Memang adegan action di film ini boleh dibilang tidak logis, jauh dari realisme seperti film Jason Bourne misalnya. Tapi jangan mencari kelogisan di film ini. The Gray Man adalah contoh dari apa yang dikatakan sutradara India Prasan Neel yang disebut sebagai anti-gravity cinema atau film anti-gravitasi, di mana hukum fisika tidak berlaku di film jenis ini. Kenikmatan menonton film ini justru terletak di mana seorang pahlawan atau protagonis melakukan adegan action membabi buta dengan konsekuensi yang minimal pada tubuhnya. Ya mungkin bisa terlihat lucu sekaligus keren. Yang menarik, pengambilan gambar film ini mirip dengan Ambulance karya Michael Bay yang mungkin juga menggunakan kamera drone untuk mendapatkan shoot yang dinamis. Kameranya seperti terbang menyusuri jalan dengan cepat, menampilkan kesan bahwa ini adalah film action yang bertempo cepat tanpa basa-basi. Film ini mendapat perhatian pasar dengan mengcasting aktor-aktor kenamaan seperti Ryan Gosling, Chris Evans, Ana de Armas, Wagner Moura, aktor lawas Billy Bob Thornton, dan aktor cilik yang mencuri perhatian kita di film Quentin Tarantino terakhir, Once Upon a Time in Hollywood, Julia Butter. Yang menarik adalah karakter Chris Evans yang sudah kita kenal dengan image-nya sebagai Kapten Amerika di Avengers. Di film ini dia berperan 180 derajat menjadi penjahat psikopat Lloyd Hansen. Russo Brother berhasil melepas image Kapten Amerika yang melekat pada Chris Evans dengan memberinya peran antagonis yang karismatik, haus darah, temperamental, konyol, dan sanggup membunuh siapapun tanpa belas kasihan. Secara plot tidak ada yang mengesankan di film ini. Pengembangan karakter kurang dibangun dengan apik. Misal masa lalu Six yang mendapatkan kekerasan dari ayahnya kurang dielaborasi, atau mengapa Lloyd bisa menjadi seorang psikopat sadis. Padahal dengan menampilkan background cerita karakter, film ini bisa menjadi film action dengan landasan emosi yang lebih kuat. Tapi lagi-lagi kita menonton The Gray Man bukan karena alasan itu. Kita menontonnya murni karena adegan actionnya. Kita ingin menontonnya sebagai hiburan tanpa harus mikir pusing-pusing. Kesimpulannya,
Pokoknya tonton film ini. The Gray Man adalah film full action yang solid dan menghibur. Nikmati saja film ini bareng-bareng sambil makan cemilan tanpa harus memikirkan tentang plot dan karakternya. We are here for the action.